Sebelum mengenal lebih jauh mengenai analisis dampak lingkungan tentang kerusakan jalan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu AMDAL. Analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019, terdapat 14 jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, yaitu 1. Bidang multisektor. 2. Bidang pertahanan. 3. Bidang pertanian. 4. Bidang perikanan dan kelautan. 5. Bidang kehutanan. 6. Bidang perhubungan. 7. Bidang teknologi satelit. 8. Bidang perindustrian. 9. Bidang pekerjaan umum. 10. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. 11. Bidang energi dan sumber daya mineral. 12. Bidang pariwisata. 13. Bidang ketenaga nukliran. Dan 14. Bidang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Berikut ini manfaat dari AMDAL. Manfaat AMDAL bagi pemerintah adalah mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari adanya konflik di masyarakat, perwujudan mengenai tanggung jawab pemerintah di dalam pengelolaan lingkungan hidup, menjaga agar pembangunan tersebut sesuai terhadap suatu prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Manfaat AMDAL bagi masyarakat: mengetahui sejak dari awal dampak terjadinya dari suatu kegiatan, terlibat pada suatu proses pengambilan keputusan, dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, mengetahui hak dan kewajiban di dalam hubungan dengan proyek. Manfaat AMDAL bagi pemilik proyek: sebagai sumber informasi lingkungan di sekitar lokasi proyek, menghindari konflik dengan masyarakat sekitar, untuk melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran, untuk melihat dan memecahkan masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Palembang adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni lebih dari 1,6 juta penduduk pada tahun 2020. Kota Palembang juga merupakan kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah Medan, kota terpadat kelima di Indonesia, dan merupakan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, Palembang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9. Hal inilah yang membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Kota Palembang memiliki potensi industri dan pariwisata yang berkembang pesat. Tentunya, hal ini menyebabkan Kota Palembang memiliki mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, keberadaan jalan sebagai salah satu infrastruktur utama dalam kegiatan sehari-hari sebagai penghubung antar wilayah sangat penting keberadaannya, sehingga jalan tersebut memerlukan kualitas yang baik guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Namun, saat ini masih banyak ditemukan kerusakan jalan yang cukup parah yang ada di Kota Palembang. Hal ini
tentunya mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengganggu keamanan serta kenyamanan pengguna jalan itu sendiri. Faktor apa saja yang dapat membuat jalan menjadi rusak? Apa faktor penyebab terjadinya kerusakan jalan, yaitu 1. Kadar aspal yang tidak sesuai dengan job mix formula. 2. Air hujan yang tergenang dapat membuat jalan rusak karena genangan air membuat aspal mudah hancur. Ketiga, perubahan suhu dan cuaca. Keempat, kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Seberapa parah kerusakan jalan yang terjadi? Jalan yang berlubang ini memiliki kedalaman sekitar 15 sampai 20 cm. Jalan ini dapat membahayakan pengguna jalan, terutama saat cuaca hujan, karena dapat menimbulkan genangan seperti ini. Hal ini sangat berbahaya terutama bagi pengendara roda 2, karena pengendara tersebut dapat terjatuh ke dalam lubang, karena mereka tidak dapat membedakan hal ini hanyalah sebuah genangan atau merupakan sebuah lubang. Pendapat masyarakat tentang kerusakan jalan yang terjadi di daerahnya. Baik, di sini saya akan mengucapkan salah satu narasumber kita, baik dengan Bapak Denny. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kerusakan jalan yang ada di film ini. Apakah Bapak terganggu dengan kondisi jalan yang rusak seperti itu? Soalnya pembuangan baju nanti warga pemerintah ya banjir karena warga di merasa bersalah berjalan. Penyebab rusak jalan ini karena apa, Mas? Karena banyak banjir, karena tak kasih panen. Banjir sangat banyak. Itu banyak juga di jalan. Harapan kedepannya untuk perbaiki jalan yang rusak ini apa? Kalau kita jalan baik, biar kami masyarakat nyaman. Lalu lalang kan, kadang-kadang orang yang di belakang kan malah belakang. Kalau banyak jalan yang rusak hancur kan, apalagi ini kemarau banyak. Sudah lama baru dari 6 tahun ini jalan kita rusak. Pendapat masyarakat di tempat lain tentang kerusakan jalan yang terjadi di daerahnya. Baiklah, di sini kami sudah bersama salah satu warga di sini sebagai narasumber kedua. Baiklah Pak, kami ingin bertanya. Iya. Kejadian apa sih Pak? Apa saja sih Pak yang pernah terjadi di jalan yang rusak ini? Kalau kecelakaan ini sering, Mbak. Macet pasti. Kalau jalan yang rusak ini telah sudah pernah ini Pak? Belum, Mbak. Belum. Kemarin sudah, malah lama. Kemarin sudah, malah lama. Lah berapa tahunan? 5 tahunan yang sudah. Harapan Bapak ke depannya sebagai pengguna jalan ini, ya sampai gimana Pak? Kalau bisa ya dibagusi, Mbak. Jalan kita jadi ingat. Nggak macet dan nggak belum jadi kecelakaan. Ya itu lah. Terima kasih ya Pak. Iya, Pak. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Kerusakan jalan sudah terjadi sekitar 5-6 tahun lamanya. 2. Penyebab utama kerusakan jalan tersebut adalah tidak adanya drainase jalan. 3. Jalan yang rusak membuat warga sekitar dan pengguna jalan merasa terganggu, karena jalan akan menimbulkan debu saat musim kemarau dan menimbulkan genangan air saat musim hujan, serta sering menimbulkan kecelakaan. 4. Harapan dari masyarakat adalah
agar pemerintah dapat segera melakukan perbaikan sehingga masalah yang ditimbulkan dari jalan yang rusak ini dapat teratasi. Adapun solusi mengenai kerusakan jalan yang terjadi yaitu melaporkan kerusakan jalan yang terjadi kepada pihak terkait seperti PU Bina Marga ataupun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Pengguna jalan lebih berhati-hati saat berkendara di jalan yang rusak dengan menurunkan kecepatan kendaraan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Setelah peninjauan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan AMDAL ialah untuk memberikan rencana desain suatu kegiatan atau usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang dimana AMDAL menjadi aspek terpenting dan wajib dilaksanakan dalam suatu pembangunan wilayah. Baiklah, sekian video analisis dampak lingkungan tentang kerusakan jalan dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.